Ada satu hal yang perlu dipahami dengan tenang sejak awal. Ketika informasi tentang pensiun, penyesuaian penghasilan, tunjangan hari raya, gaji ke-13, dan kemungkinan rapel beredar sangat cepat, kesalahan kecil dalam memahami aturan dapat menimbulkan akibat yang besar bagi ketenangan keluarga. Yang dipertaruhkan bukan sekadar benar atau tidaknya sebuah kabar, melainkan rasa aman dalam mengatur kebutuhan rumah tangga, kepastian hak yang akan diterima, dan cara menyikapi kebijakan negara dengan jernih. Karena itu, penjelasan ini penting untuk diikuti sampai selesai. Tidak semua informasi yang ramai dibicarakan memiliki bobot yang sama. Ada yang sudah berdiri di atas dasar hukum resmi. Ada pula yang masih berupa analisis, dugaan, atau tafsir yang belum dapat diperlakukan sebagai keputusan final. Perbedaan ini terlihat sederhana, tetapi justru disitulah banyak kesalahpahaman bermula. Ketika sebuah kabar dibaca terburu-buru, orang bisa menganggap sesuatu yang masih dalam tahap kemungkinan seolah-olah sudah dipastikan pemerintah. Lalu muncul harapan, perencanaan belanja, bahkan rasa lega yang belum tentu memiliki pijakan yang kuat. Apakah itu bijak? Apakah itu aman? Pertanyaan semacam ini perlu dijawab dengan tenang. Ada pula risiko lain yang sering tidak disadari. Informasi yang terdengar meyakinkan belum tentu berasal dari dokumen resmi. Kalimat yang disusun rapi belum tentu menunjukkan keputusan yang sudah berlaku. Judul yang terdengar pasti belum tentu disertai aturan yang sudah diundangkan. Karena itu, dalam pembahasan ini akan dijelaskan pelan-pelan mana bagian yang sudah memiliki landasan hukum, mana yang masih harus dilihat dengan hati-hati, siapa yang berhak menerima, bagaimana mekanismenya, dan apa yang perlu diperiksa agar tidak terjadi kekeliruan. Jika bagian ini dilewati, yang tertinggal bukan hanya informasi, tetapi juga konteks yang justru menentukan cara memahami seluruh isi kebijakan. Di tengah kebutuhan keluarga yang terus berjalan, persoalan seperti ini memang tidak bisa dianggap ringan. Bagi banyak pensiunan, satu informasi tentang pencairan penghasilan tambahan dapat memengaruhi cara mengatur obat, kebutuhan pokok, bantuan untuk anak dan cucu, biaya rumah, sampai tabungan yang harus dijaga. Karena itu, wajar jika kabar tentang THR, gaji ke-13, dan rapel langsung menarik perhatian. Tetapi kewajaran itu tetap harus disertai kehati-hatian. Sebab yang dibutuhkan bukan sekadar kabar yang menenangkan, melainkan penjelasan yang dapat dijadikan pegangan. Seluruh penjelasan nanti akan mengarah pada satu tujuan, yaitu membantu memisahkan fakta resmi dari kabar yang masih memerlukan konfirmasi. Dasar hukum pemerintah akan dijelaskan. Mekanisme melalui Taspen dan Asabri akan dijelaskan. Siapa yang masuk kelompok penerima juga akan dijelaskan. Bahkan isu tentang golongan pensiunan yang disebut-sebut berpotensi menerima rapel lebih besar pun akan dibahas dengan ukuran yang tepat, bukan dengan dugaan yang dibesarkan. Dengan cara itu, setiap informasi dapat ditempatkan pada posisinya. Yang sudah pasti tidak dicampur dengan yang masih diperkirakan. Agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda, seluruh penyebutan tenggat, jadwal, target pelaksanaan, atau penyesuaian waktu dalam naskah ini diseragamkan ke 20 Maret 2026. Penyeragaman ini penting supaya perhatian tidak terpecah oleh perubahan tanggal, melainkan tetap tertuju pada inti kebijakan dan hak yang dibahas. Setelah itu pembahasan utama dapat dilanjutkan dengan lebih tertib, lebih jelas, dan lebih menenangkan. Menjelang Idul Fitri, pemerintah memang menyiapkan dua bentuk tambahan penghasilan yang sangat penting bagi aparatur negara dan para pensiunan, yaitu tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 tahun 2026. Informasi ini bukan sekadar pembicaraan umum, melainkan berdiri di atas dasar hukum yang disebut jelas dalam naskah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Aturan ini menjadi payung hukum pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun ini, sehingga pembahasannya tidak berangkat dari rumor, melainkan dari regulasi resmi yang wajib diperhatikan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menggunakan aturan tersebut sebagai pedoman pelaksanaan yang harus dijalankan oleh instansi pusat maupun daerah. Dengan demikian, kebijakan ini bukan janji yang menggantung di atas kertas, tetapi sebuah ketentuan yang memiliki daya ikat administratif. Dalam penjelasan yang berkembang, PP Nomor 9 Tahun 2026 disebut membawa beberapa penyempurnaan dibanding tahun sebelumnya. Aturan ini tidak hanya mengatur siapa yang berhak menerima dan komponen penghasilan apa saja yang diperhitungkan, tetapi juga menekankan jadwal pencairan, penyesuaian terhadap inflasi, modernisasi sistem kerja, serta upaya menampung aspirasi yang berkembang.
Tujuannya jelas, yaitu agar proses pencairan lebih cepat, lebih transparan, dan lebih tepat sasaran. Lalu siapa saja yang berhak menerima THR dan gaji ke-13 tahun 2026? Bagian ini harus dipahami dengan teliti agar tidak terjadi salah penafsiran. Kelompok pertama adalah aparatur yang masih aktif bekerja, yaitu ASN aktif, anggota TNI, anggota Polri, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang sedang menjalankan tugas di kementerian, lembaga, pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Kelompok kedua adalah para pensiunan. Disinilah penegasan pentingnya. Para purna bakti tetap termasuk penerima. Negara tidak menempatkan pensiunan di luar kebijakan ini. Pensiunan ASN, pensiunan TNI, pensiunan Polri, termasuk penerima pensiun janda dan duda, disebut sebagai bagian dari penerima manfaat dalam PP nomor 9 tahun 2026. Penegasan ini penting karena dalam praktik sehari-hari masih sering muncul pertanyaan, apakah tambahan penghasilan seperti THR dan gaji ke-13 hanya ditujukan bagi pegawai aktif? Jawabannya tidak. Para pensiunan tetap menjadi bagian dari kelompok yang diperhatikan. Hal ini juga memperlihatkan bahwa penghargaan negara terhadap masa pengabdian tidak berhenti ketika seseorang telah purna tugas. Justru dalam masa pensiun, ketika stabilitas pemasukan menjadi sangat penting, kebijakan semacam ini memberi arti yang besar bagi ketenangan keluarga. Setelah itu, pertanyaan yang paling sering muncul adalah soal waktu pencairan dan bagaimana mekanismenya berjalan. Pola yang umum dipahami menunjukkan bahwa THR biasanya dicairkan paling cepat sekitar H10 sebelum Idul Fitri agar penerima memiliki waktu untuk menyiapkan kebutuhan hari raya. Sementara gaji ke-13 pada umumnya dibayarkan pada pertengahan tahun sekitar bulan Juni atau Juli karena sering dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan anak atau cucu pada tahun ajaran baru. Namun dalam naskah ini semua rujukan tenggat, jadwal atau target pelaksanaan yang berkaitan dengan waktu diseragamkan ke 20 Maret 2026 agar tetap konsisten sesuai permintaan penyesuaian tanggal. Untuk aparatur yang masih aktif, pembayaran biasanya dilakukan oleh satuan kerja masing-masing dan masuk ke rekening gaji sesuai mekanisme pembayaran penghasilan yang berlaku. Untuk pensiunan, jalurnya sedikit berbeda tetapi tetap dibuat sesederhana mungkin. Sesuai amanat PP nomor 9 tahun 2026, pembayaran kepada pensiunan disalurkan melalui mitra bayar yang ditunjuk pemerintah. PT Taspen Persero menjadi penyalur bagi pensiunan sipil, sedangkan PT Asabri Persero menyalurkan pembayaran bagi pensiunan TNI dan Polri. Dalam mekanisme itu, Taspen atau Asabri mengajukan tagihan pembayaran THR dan gaji ke-13 kepada kuasa pengguna anggaran sesuai prosedur. Setelah proses verifikasi dinyatakan lengkap, dana ditransfer langsung ke rekening pensiunan masing-masing. Di bagian ini ada catatan yang tidak boleh diabaikan. Kelancaran pencairan seringkali bukan hanya ditentukan oleh kesiapan anggaran, tetapi juga oleh ketepatan data. Keterlambatan dapat muncul karena nomor rekening sudah berubah, rekening sudah tidak aktif, status pensiun belum diperbarui, atau data administratif belum sinkron. Karena itu, langkah yang paling aman adalah memastikan bahwa data kepegawaian, status pensiun, dan nomor rekening telah benar-benar sesuai di sistem Taspen atau Asabri. Jika perlu, pengecekan dapat dilakukan melalui kantor terdekat atau melalui aplikasi digital resmi yang disediakan. Banyak kasus keterlambatan justru bersumber dari persoalan sederhana seperti ini. Setelah mekanisme dipahami, perhatian biasanya beralih ke nominal. Berapa besar THR dan gaji ke-13 yang akan diterima? Jawabannya tidak seragam untuk semua orang. Besaran yang diterima bergantung pada komponen penghasilan masing-masing. Komponen yang umumnya menjadi dasar perhitungan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Karena itu, golongan dan masa kerja memiliki pengaruh langsung terhadap besar kecilnya jumlah yang diterima. Semakin tinggi golongan dan semakin panjang masa kerja, maka dasar penghasilannya cenderung lebih besar dan nilai THR serta gaji ke-13 juga ikut meningkat. Dalam penjelasan sebelumnya disebut bahwa gaji pokok pensiunan masih merujuk pada pengaturan yang sebelumnya tercantum dalam PP nomor 8 tahun 2024. Namun perlu dipahami bahwa gaji pokok hanya salah satu unsur. Ketika digabung dengan komponen tunjangan lain yang relevan, maka jumlah penghasilan bulanan dapat menjadi cukup signifikan. Karena itu, THR dan gaji ke-13 dipahami dapat mendekati 1 kali penghasilan bulanan penuh.
Bagi sebagian penerima, terutama mereka yang berada pada golongan lebih tinggi, jumlah ini tentu sangat membantu dalam mengatur kebutuhan keluarga. Sampai di sini, pembahasan mengenai THR dan gaji ke-13 berada pada wilayah yang jelas karena berpijak pada dasar hukum resmi. Namun ada satu bagian lain yang sangat ramai dibicarakan dan perlu dijaga dengan kehati-hatian lebih besar, yaitu isu tentang rapel pensiunan. Disinilah sering muncul kekeliruan. Banyak orang mencampur adukkan antara THR, gaji ke-13, dan rapel, padahal sifat ketiganya tidak sama. Jika bagian ini tidak dipahami dengan tepat, orang bisa salah menempatkan harapan dan salah menilai informasi yang beredar. Rapel bukan bonus, rapel juga bukan hadiah atau bantuan sosial. Rapel adalah pembayaran selisih kekurangan penghasilan yang dibayarkan sekaligus apabila ada kebijakan kenaikan yang berlaku surut. Misalnya, jika suatu kenaikan ditetapkan berlaku sejak Januari 2026, tetapi pada bulan Januari dan Februari, penerima masih memperoleh nominal lama karena sistem administrasi belum selesai diperbarui, maka selisih yang belum dibayarkan untuk masa itu disebut rapel. Dengan kata lain, rapel adalah hak yang tertunda pembayarannya. Pemahaman ini penting karena membuat posisi rapel menjadi lebih jelas. Rapel tidak boleh dibayangkan sebagai sesuatu yang datang tanpa dasar. Rapel hanya ada bila memang ada kebijakan kenaikan yang sudah memiliki landasan dan terdapat selisih pembayaran yang belum disalurkan. Disinilah muncul persoalan besar dalam arus informasi. Sampai naskah ini disusun, banyak kabar yang menyebut rapel pensiunan akan cair pada periode tertentu di tahun 2026. Ada yang menyebut Maret, ada yang menyebut April, dan ada pula yang menuliskannya seolah-olah keputusan itu sudah final. Padahal mayoritas kabar semacam itu masih berada pada tingkat prediksi, analisis, atau pembacaan pola berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Pola memang dapat menjadi petunjuk, tetapi pola bukan kepastian. Tahun berjalan bisa berbeda. Proses administrasi bisa lebih cepat, tetapi bisa juga lebih lambat. Faktor anggaran, sinkronisasi data, kesiapan sistem, dan penetapan aturan resmi semuanya berpengaruh. Karena itu, ketika mendengar kabar tentang rapel, pertanyaan pertama seharusnya bukan berapa nominalnya, tetapi apa dasar hukumnya. Apakah sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur kenaikan gaji pokok pensiunan? Apakah sudah ada keputusan resmi yang menyebut kapan ketentuan itu berlaku? Apakah Taspen, Asabri, Kementerian Keuangan, atau instansi yang berwenang sudah menyampaikan pengumuman resmi? Kalau semua itu belum ada atau belum jelas, maka kabar tersebut belum bisa diperlakukan sebagai kepastian. Sikap hati-hati bukan berarti menolak kemungkinan, melainkan menempatkan informasi sesuai tingkat kepastiannya. Seringkali kekeliruan bermula dari hal yang tampak sepele. Ada yang membaca draft simulasi lalu menganggapnya keputusan final. Ada yang mendengar wacana penyesuaian penghasilan dan langsung menyimpulkan rapel pasti segera dibayarkan. Ada juga yang melihat pola kebijakan pada pegawai aktif, lalu menganggap pensiunan pasti memperoleh perlakuan yang sama pada waktu yang sama. Padahal antara pembahasan kebijakan dan pelaksanaan pembayaran terdapat jarak administratif yang panjang. Dalam sistem keuangan negara, pengeluaran tidak dapat dilakukan hanya karena isu sudah ramai. Harus ada dasar hukum, penganggaran, verifikasi penerima, penyesuaian sistem, dan proses administratif yang sah. Lalu mengapa beredar isu tentang 5 golongan pensiunan yang diperkirakan dapat menerima rapel paling besar? Penjelasannya sebenarnya berasal dari logika perhitungan, bukan dari keputusan resmi yang sudah diumumkan pemerintah. Kelompok pertama yang sering disebut adalah pensiunan golongan ruang tinggi seperti IFA, IVC, dan IVD. Karena dasar gaji pokok mereka lebih tinggi, maka jika ada kenaikan dalam persentase yang sama, nilai selisih nominal yang muncul tentu lebih besar. Kelompok kedua adalah pensiunan dengan masa kerja yang sangat panjang, sekitar 30-32 tahun ke atas. Masa kerja yang panjang biasanya membuat dasar penghasilannya lebih tinggi, sehingga selisih perhitungan juga lebih besar. Kelompok ketiga adalah pensiunan yang masih terkait dengan komponen tunjangan kinerja atau tunjangan tertentu dari instansi khusus, yang perhitungannya proporsional terhadap gaji pokok. Jika dasar gaji pokok berubah, maka komponen lain yang terkait dapat ikut terdorong sehingga timbul efek pengganda terhadap jumlah keseluruhan. Kelompok keempat adalah pensiunan janda atau duda dari pejabat tinggi. Karena pensiun yang diterima merupakan persentase dari dasar penghasilan almarhum atau almarhumah, maka setiap penyesuaian pada dasar itu dapat membuat nilai yang diterima ikut berubah. Kelompok kelima adalah pensiunan yang pernah bertugas di daerah dengan tunjangan khusus, seperti wilayah terpencil, perbatasan, atau kepulauan.
Jika tunjangan itu terkait dengan dasar gaji pokok, maka kenaikan pada dasar tersebut dapat membuat total potensi selisih menjadi lebih besar. Namun seluruh uraian itu harus ditempatkan dengan benar. Semua itu masih berupa prediksi berdasarkan pola penghitungan, bukan pengumuman resmi yang telah menetapkan pencairan rapel. Disinilah letak kehati-hatian yang paling penting. Tidak tepat jika analisis tersebut disampaikan sebagai fakta mutlak. Tidak tepat pula jika masyarakat diarahkan untuk percaya bahwa dana tambahan pasti masuk hanya karena beberapa golongan dianggap berpotensi menerima nilai lebih tinggi. Yang aman adalah memahami logika perhitungannya, tetapi tetap menunggu keputusan resmi sebelum menyusun kesimpulan. Dalam logika matematika, memang mudah dipahami mengapa golongan tinggi sering disebut menerima nilai lebih besar. Jika persentase kenaikan sama, maka dasar penghasilan yang lebih besar akan menghasilkan kenaikan nominal yang lebih besar pula. Itu bukan perlakuan istimewa, melainkan konsekuensi dari struktur penghasilan. Karena itu pensiunan pada golongan lain tidak perlu merasa tersisih. Martabat pengabdian tidak diukur dari besar kecilnya selisih nominal. Yang paling penting adalah setiap hak dibayarkan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Sikap paling sehat dalam menghadapi isu rapel adalah berharap dengan tenang sambil memegang prinsip kehati-hatian. Boleh mengikuti perkembangan, boleh menanti penjelasan resmi, tetapi jangan membangun rencana pengeluaran besar berdasarkan kabar yang belum mendapat pengesahan yang jelas. Jangan sampai kebutuhan rumah tangga, pembayaran kewajiban, atau rencana lain disusun seolah-olah dana tambahan pasti masuk pada waktu tertentu, padahal dasar hukumnya belum betul-betul hadir. Jika kemudian jadwal bergeser atau keputusannya berbeda, yang timbul justru beban pikiran yang seharusnya bisa dihindari. Perlu juga dipahami bahwa pembayaran pensiun, apalagi jika berkaitan dengan penyesuaian dan rapel, melibatkan jumlah penerima yang sangat besar di seluruh Indonesia. Ada yang baru pensiun, ada yang pindah domisili, ada yang mengganti rekening, ada yang perlu memperbarui data keluarga. Dalam skala sebesar itu, kehati-hatian administrasi bukan hambatan, melainkan keharusan. Negara harus memastikan tidak terjadi salah bayar, tidak ada penerima yang tertinggal, dan tidak muncul persoalan hukum di kemudian hari. Lebih baik proses berlangsung tertib daripada cepat, tetapi menimbulkan kekacauan yang merugikan penerima sendiri. Karena itu, langkah praktis yang paling bermanfaat justru berada pada hal-hal yang sederhana tetapi sering dilupakan. Pertama, cek dan pastikan seluruh data di Taspen atau Asabri benar-benar valid. Kedua, pastikan rekening penerima aktif dan tidak dalam keadaan dorman atau tertutup. Jika ada perubahan rekening, segera laporkan ke bank mitra dan ke lembaga penyalur agar pembaruan data dapat dilakukan. Ketiga, manfaatkan aplikasi resmi seperti Taspen Otentikasi atau layanan digital Asabri yang tersedia untuk verifikasi wajah, pembaruan data, dan pengecekan status. Jika diperlukan, mintalah bantuan anak atau cucu agar proses digital lebih mudah dijalankan. Keempat, pantau informasi dari sumber resmi saja. Jangan menjadikan pesan berantai di grup percakapan sebagai sumber utama. Kelima, jika muncul kendala, bersikaplah proaktif menghubungi pihak terkait karena banyak persoalan administratif dapat diselesaikan bila segera ditangani. Prinsip lain yang sama pentingnya adalah memeriksa tanggal dan konteks setiap informasi. Banyak konten lama yang dibagikan kembali dengan judul baru sehingga terlihat seolah-olah merupakan kabar terbaru. Ada juga video atau artikel yang memakai bahasa meyakinkan, padahal isi di dalamnya hanya mengulang pembahasan lama tanpa keputusan baru. Karena itu, setiap kali menerima kabar, perhatikan apakah ada dokumen pendukung seperti peraturan pemerintah, keputusan menteri, surat resmi, atau keterangan langsung dari instansi berwenang. Tanpa itu, informasi tersebut sebaiknya dipahami sebagai bahan pemantauan, bukan sebagai kepastian yang harus segera dijadikan dasar keputusan. Pada akhirnya, THR dan gaji ke-13 memang merupakan kabar baik yang patut disambut dengan rasa syukur karena memiliki dasar hukum resmi dan diarahkan untuk membantu kebutuhan keluarga. Tambahan penghasilan itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, menyiapkan hari raya, membantu anak dan cucu, membayar kewajiban, menambah tabungan, atau menjaga cadangan keuangan keluarga. Namun untuk isu rapel, kebijaksanaan yang paling aman adalah tetap tenang, tetap rasional, dan tidak mendahului pernyataan resmi. Yang sudah pasti jangan dicampur dengan yang masih diperkirakan. Lebih jauh lagi, penting diingat bahwa menjelang Idul Fitri, ketenangan hati tetap memiliki nilai yang lebih tinggi daripada sekadar banyaknya kabar yang masuk setiap hari.
Tambahan penghasilan memang membantu, tetapi pengelolaan yang bijak jauh lebih menentukan manfaatnya. Bila dana diterima, utamakan kebutuhan pokok, lunasi kewajiban bila ada, sisihkan untuk tabungan dan kebutuhan darurat. Jika memungkinkan, tetap sediakan ruang untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Dengan cara itu, setiap rupiah yang diterima benar-benar memberi ketenangan, bukan hanya habis karena dorongan sesaat. Kesimpulannya jelas, THR dan gaji ke-13 tahun 2026 memiliki dasar hukum resmi melalui PP nomor 9 tahun 2026 dan mencakup ASN aktif, TNI, Polri, PPPK, serta para pensiunan termasuk penerima pensiun janda dan duda. Mekanisme pencairan bagi pensiunan dilakukan melalui PT Taspen Persero dan PT Asabri Persero dengan syarat data serta rekening harus valid agar proses berjalan lancar. Besarannya bergantung pada komponen penghasilan seperti gaji pokok dan berbagai tunjangan yang melekat. Sementara itu, pembahasan mengenai rapel harus dipisahkan dengan tegas dari kepastian THR dan gaji ke-13, karena kabar tentang rapel yang beredar masih harus diuji berdasarkan dasar hukum dan pengumuman resmi, bukan hanya analisis atau spekulasi. Dengan pemahaman seperti ini, setiap pensiunan dan keluarga dapat bersikap lebih tenang. Harapan tetap boleh ada, tetapi harus disertai ukuran yang jelas. Kewaspadaan tetap perlu dijaga, tetapi tidak perlu berubah menjadi kecemasan. Selama informasi dipilih dari sumber yang tepat, data pribadi dijaga agar tetap sinkron, dan setiap kabar ditempatkan sesuai tingkat kepastiannya, maka suasana hati akan jauh lebih tenang dalam menghadapi setiap perkembangan kebijakan. Semoga setiap hak yang memang menjadi bagian para pensiunan dan aparatur negara diterima dengan lancar, tepat sasaran, dan membawa manfaat yang benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari.